Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita car vlogger amatiran. Jadi ini car vlog ketiga kita yang akan membahas seputar bisnis kopi ataupun bisnis lainnya yang menarik, dan juga sambil kita muter-muter di area BSD dan Gading Serpong, dan juga ke tempat-tempat yang menarik. Mungkin kalian penasaran gimana Frute itu kedai yang kecil, minimalis, terus modal juga seadanya, tapi kok bisa kebeli gitu mesin VBM Lolo 2 grup yang profesional gitu. Satu cara untuk mencari mesin kopi, kalian bisa cari di sosial media. Lumayan banyak yang jual atau yang membeli melalui Facebook gitu. Misalkan ada seseorang yang membuat grup dengan tema penjualan mesin-mesin kopi, atau ada salah satu contoh, mungkin nggak terlalu tepat ya namanya, bursa alat-alat kopi gitu. Banyak yang melakukan penawaran gitu, penawaran atau menawarkan produknya, menawarkan barang-barangnya untuk dijual di situ. Namun kunci satu, yang dijual tentu banyakan bukan official gitu, statusnya second, bekas gitu. Jadi yang saya beli VBM Lolo 2 Group itu mesin espresso second. Cuman bekas bukan berarti tidak bagus ya. Mesin espresso ya yang rata-rata maksudnya range harganya bisa dari belasan juta sampai ratusan juta gitu. Ya kita harus pinter-pinter bermain gimana caranya dapetin barang yang bagus dan terjangkau kan. Harga VBM Lolo asli untuk yang 2 grup harganya di sekitar 55 juta. Saya bisa mendapatkan barang dengan tahun yang cukup baru, yaitu tahun 2019, seharga 35 juta sudah sama ongkir. Jadi ada sekitar 15-20 juta lah saya bisa save gitu. Lokasi barang itu ada di Bali pada saat itu, dan ceritanya unik sih sebenarnya. Awalnya kan saya mengincar mesin kopi antara VBM ataupun Simonelli Apia 2. Tapi Simonelli Apia 2 ini cenderung lebih mahal, dan secondnya tidak bisa lebih rendah daripada 40 juta. Saya lihat VBM Lolo 2 Group ini juga sangat laris ya barang-barang secondnya. Saya lihat di Instagram apalagi terutama. Pada saat saya cek postingannya, VBM Lolo keterangannya sold, VBM Lolo keterangannya sold. Tapi Simonelli masih belum. Mayoritas VBM Lolo yang cepat sold. Di Facebook juga sama. Yang penting tanya-tanya aja. Kalau di sosmed itu jangan malu untuk DM atau WA gitu. Jangan malu atau jangan males gitu ya.
saya coba, saya tawar gitu ya, tawar sampai harga yang sesuai dengan budget kita. Nah ternyata di Instagram agak kurang gitu. Nah di Facebook qadarullah-nya ya, takdirnya sama tuh, VBM Lolo juga laris manis gitu. Sampai saya ini kiat yang ketiga ya. Biasanya kan saya langsung cek di grup ya, grup bursa mesin kopi atau grup perkopian gitu. Pada saat itu saya langsung search di mesin pencarian grup gitu. Pada saat saya cari, ternyata saya nemuin ada seseorang yang menjual mesin kopi dari Bali, dan dia menjualnya di grup lokal Bali. Jadi orang-orang yang mungkin mengincar mesin VBM Lolo yang ada di Jawa gitu ya, itu tidak melihat itu gitu, tidak tahu itu, tidak ada komentar gitu, tidak ada yang berminat. Padahal di grup-grup yang besar, grup-grup yang menjual mesin kopi bekas yang besar, VBM Lolo tuh cepat laris gitu, baik Facebook atau Instagram. Wah ini belum ada penawaran nih, kan banyak juga penipuan ya di sosmed seperti itu kan. Dan saya bahkan diperingati juga oleh salah satu penjual mesin kopi ya, yang orangnya amanah juga sih, nggak ditipu, cuman dia mengingatkan dia punya pengalaman membeli mesin kopi dan dia ditipu gitu, tertipu puluhan juta, mungkin hampir 50 juta ada kali ya. Dia bilang hati-hati gitu, kalau ada tanda-tanda yang aneh, ya namanya sosmed pasti penjualan bisa bodong gitu. Dan dia ngasih kiat lah, intinya nanti di kiat yang keempat nih dia bilang kalau mau transaksi setelah nego-nego dan tawar-menawar, transaksinya jangan langsung kirim ke rekening, tapi lewat rekbarnya e-commerce atau marketplace kayak Tokopedia gitu, atau kayak Bukalapak gitu. Rekanan kita ini ingin menjual mesin kopi ini berdasarkan keterangan dia ya, namun dia nggak berani menjual mesin kopi ini ke luar Bali karena yang dia tahu sangat beresiko mesin kopi di luar dikirim jauh keluar Bali. Pada saat itu dia membeli mesin kopi ini dari Tovin di Bali. Singkat cerita, saya sudah DM, saya lihat juga kooperatif, informatif juga. Ya tentu kiat yang kelima ya, kalau udah melakukan tanya atau tawar-menawar barang di sosmed, kita harus tahu penjualnya itu gitu, profilnya seperti apa. Ternyata ya sepertinya orang yang benar ya, yang bekerja, bukan penipu. Kalau penipu kan biasanya profilnya nggak jelas gitu ya, gambarnya nggak ada. Walaupun saya masih curiga gitu, karena kok dia alasannya cuma sebatas itu, nggak mau menjual ke luar Jawa, padahal di luar Jawa tentu marketnya lebih besar gitu, nggak dibanding di Bali yang lagi terdampak banget gitu kan. Nah cuman karena ada tadi saran dari salah satu penjual mesin kopi juga, ya udah saya menawarkan transaksinya lewat Tokopedia saja dan dia nyanggupi. Ya alhamdulillah, singkat cerita saya dapat VBM Lolo ini dengan harga 20 juta lebih murah dibanding harga VBM Lolo di Tovin ya, di officialnya. Cuma memang kendalanya barang-barang bekas adalah pada saat kita membeli, tentu kita harus lihat dong, kira-kira nih ini yang pakai sebelumnya seperti apa gitu. Dan kita sebagai orang yang sangat pengen mesin ini awet gitu, walaupun ini barang bekas, tentu pada saat kita sudah beli, kita cek dulu barang ini ke officialnya, ke Tovin gitu.
Jadi tentang barang bekas terus kita lakukan juga tidak seperti yang ori atau kita servis adanya, ya enggak juga gitu. Jadi kita balikin lagi ke Tovin, yang penting sudah ada serial numbernya ya, serial number barcode-nya lah dari Tovin gitu. Jadi nanti akan bisa dilakukan servis secara resmi di Tovin untuk VBM Lolo. Itu sih informasi terkait bagaimana bisa gitu kita Frute yang kecil baru merintis modal sendiri bisa dapetin VBM Lolo 2 grup. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian dan semangat terus untuk berbisnis, berkreasi, tetap bekerja walaupun di dalam kondisi sulit pandemi seperti ini, karena ya rezeki Allah yang ngatur. Kita hanya ditakdirkan atau diminta untuk berusaha. Setelah berusaha kita serahkan ke Yang Maha Pencipta, Yang Maha Mengatur, memberi rezeki kepada kita, bertawakal seoptimalnya kepada Dia. Jangan lupa subscribe channel ini jika memang video ini bermanfaat bagi kamu. Jangan lupa di share, like video ini. Jika membantu, silahkan di komen juga untuk memberikan saran atau kritik yang membangun bagi Frute ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi kita malu-malu banget ini. Iya. Kita lagi di Jogja. Lagi di Jogja. Coming soon maksudnya. Kayak beauty vlogger gitu. Review cakwanya.